Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi steroid. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu steroid, di mana steroid adalah senyawa organik bahan alam yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolit sekunder. Senyawa ini banyak ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan. Steroid adalah suatu senyawa yang mengandung sistem cincin, di mana sistem cincin tersebut ditandai dengan A, B, C yang beranggotakan 6 atom karbon dan cincin D yang beranggotakan 5 atom karbon. Atau steroid adalah senyawa turunan lipid yang mempunyai struktur dasar p-hidroksiklopentanopenantrena, yaitu dari 3 cincin sikloheksana yang terpadu seperti bentuk penantrena dan sebuah cincin siklopentana. Di mana untuk membedakan jenis steroid yang satu dengan steroid yang lain, kita lihat dari letak pada gugus fungsionalnya. Steroid terbagi atas dua sumber, di mana itu hewan dan tumbuhan. Sumber steroid yang pertama yaitu karika papaya yang berasal dari tumbuhan, di mana pepaya mengandung senyawa steroid golongan sterol atau kompesterol, di mana pepaya di sini digunakan sebagai obat penyakit beri-beri, malaria, kejang perut, dan penurun panas. Yang kedua yaitu kulit batang bakau merah atau Rhizopora stylosa, di mana senyawa steroid yang terkandung yaitu campuran senyawa steroid yaitu kompesterol dan stigmasterol. Dan yang ketiga buah mahkota dewa atau Valeria macrocarpa, di mana senyawa steroid yang terdapat dalam buah mahkota dewa adalah stigmas. Dan yang keempat, kulit batang buah maja, di mana senyawa steroid yang terdapat dalam buah maja adalah stigmasterol. Struktur steroid, di mana steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin, yaitu cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Seperti tadi yang saya jelaskan, di mana untuk membedakan jenis steroid yang satu dengan steroid yang lain itu terletak pada gugus fungsionalnya. Selanjutnya tata nama steroid, di mana sebagaimana senyawa organik lainnya, tata nama sistematika dari steroid didasarkan pada struktur dari hidrokarbon steroid tertentu. Nama hidrokarbon steroid itu ditambahi awalan atau akhiran yang menunjukkan jenis substituen. Sedangkan posisi dari substituen itu ditunjukkan oleh nomor atom karbon, di mana substituen itu terikat. Berdasarkan struktur umum steroid, maka jenis-jenis hidrokarbon induk dari steroid adalah kita dapat lihat seperti pada tabel: androstan, pregnan, kolan, kolestan, ergostan, stigmastan, di mana memiliki jumlah atom C yang berbeda-beda. Seperti androstan, jumlah atom C yaitu 19, pregnan dengan jumlah atom C 21, kolan 24, dan sebagainya. Kita masuk pada klasifikasi steroid. Steroid terdiri atas beberapa kelompok senyawa, dan pengelompokan ini didasarkan pada efek fisiologis yang diberikan oleh masing-masing senyawa. Kelompok-kelompok itu adalah terbagi atas sterol, asam empedu, hormon seks, hormon adrenokortikoid, aglikon kardiak, dan sapogenin. Sterol banyak ditemukan pada tanaman, hewan, dan fungi. Semua steroid dibuat dalam sel dengan bahan baku berupa lemak sterol, baik berupa lanosterol pada hewan atau fungi maupun berupa sikloartenol pada tumbuhan. Selanjutnya asam empedu.
Asam empedu di sini di mana asam steroid yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam empedu. Asam empedu utama atau primer yang terbentuk di hati adalah asam kolat dan asam kenodioksikolat. Hormon kelamin. Hormon kelamin dihasilkan oleh gonad dan adrenal, di mana hormon kelamin pada umumnya merupakan turunan steroid. Di sini, hormon kelamin dibagi dalam 4 kelompok, yaitu hormon androgen, hormon estrogen, hormon progestin, dan obat kontrasepsi. Hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu mineralkortikoid, di mana dia berperan mempengaruhi elektrolit mineral cairan eksternal sel, yaitu natrium dan kalium, terutama aldosteron. Yang kedua, glukokortikoid, di mana dia berperan meningkatkan glukosa darah. Hormon yang termasuk dalam glukokortikoid adalah kortisol atau hidrokortisol. Kelompok selanjutnya yaitu aglikon kardiak, di mana tumbuhan yang mengandung senyawa ini dia digunakan sejak dulu sebagai racun. Keberadaan senyawa ini dia sebagai pelindung bagi tumbuhan agar dia terhindar dari gangguan beberapa serangga tertentu. Kelompok yang terakhir yaitu sapogenin. Sapogenin dan bentuk glikosidanya yang dikenal sebagai saponin. Saponin adalah senyawa yang dapat menimbulkan busa apabila dikocok dalam air. Karena sifatnya yang menyerupai sabun, maka dinamakan saponin. Saponin bersifat amfifilik karena sapogenin bersifat lipofilik serta sakarida yang hidrofilik. Fungsi dan kegunaan steroid pada hormon. Yang pertama, testosteron, di mana ini merupakan hormon pada laki-laki yang berfungsi dalam pengembangan organ laki-laki yaitu otot, rambut, dan pembentukan sperma. Yang kedua, estrogen. Estrogen merupakan hormon pada perempuan yang berperan dalam pengembangan organ kewanitaan seperti ovulasi. Dan yang ketiga, progesteron berperan dalam mempersiapkan uterus dalam menyuburkan indung telur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.